Halo Sobat Sosial, ada 5 informasi penting yang wajib diketahui oleh KPM PKH, KPM BPNT, dan juga pelaku UMKM. Nah, salah satunya termasuk dengan informasi pencairan UMKM. Dan ada apa di tanggal 5 Mei untuk KPM PKH. Nah, simak terus informasi ini. Jangan di skip sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, video kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan UMKM dan ada apa di tanggal 5 Mei untuk KPM PKH. Dan ini akan saya sajikan di dalam 5 informasi penting untuk KPM PKH, BPNT, dan juga pelaku UMKM. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Dan bagi Sobat Sosial yang mungkin merasa video ini bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan Sobat Sosial, jika ingin ada yang dipertanyakan, silakan untuk di komen di kolom komentar YouTube dan kami nanti akan menjawabnya lewat chat dan juga bisa menjawabnya lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Sobat Sosial, informasi penting yang pertama yang wajib diketahui adalah bahwa saat ini pencairan dana BPNT sejumlah 200.000 itu sudah dicairkan pada termin yang kedua. Dan yang diterima adalah periode Maret dan April, jumlahnya 400.000. Nah, untuk diketahui bahwa dana BPNT itu tidak bisa diambil dalam bentuk uang, akan tetapi dibelanjakan dalam bentuk pangan dalam hal ini sumber vitamin, protein nabati dan hewani, juga yang mengandung karbohidrat. Jadi bagi Sobat Sosial atau KPM BPNT yang saat ini dananya masih zonk atau belum cair, mohon bersabar karena saat ini lagi proses perbaikan data DTKS, dan jika misalnya datanya sudah valid dan dianggap masih layak, semoga itu bisa dicairkan pada termin yang ketiga. Informasi penting yang kedua adalah bahwa dana PKH untuk termin yang kedua juga sudah dicairkan. Dan tentunya ada beberapa nama yang pasti belum bisa dicairkan karena masih dalam proses perbaikan data. Jadi saat ini dana PKH termin yang kedua itu sudah cair. Jadi bagi Sobat Sosial yang kemarin dananya zonk atau tidak cair, bisa segera dicek, dan sebelum dicek segera berkoordinasi dengan pendamping nama-nama siapa yang sudah dicairkan pada termin yang kedua, sehingga Sobat Sosial atau KPM tidak merasa capek untuk bolak-balik menuju tempat
pencairan dana baik di ATM maupun lewat briling. Tentunya bagi KPM PKH yang saat ini merasa mungkin namanya belum ada dan masih song, harap bersabar karena saat ini juga masih dalam proses perbaikan, dan harap bersabar jika datanya juga sudah valid dan dianggap masih layak, tentunya akan bisa dicairkan kembali. Selanjutnya, info penting yang ketiga adalah bahwa kabar gembira buat KPM PKH yang kemarin divalidasi di tahun 2021. Ini merupakan calon KPM PKH yang baru, bahwa saat ini sudah ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai keluarga penerima program Keluarga Harapan. Dan itu juga sudah terjadi di daerah dampingan kami di wilayah Kabupaten Poso, dan sudah ada beberapa nama-nama yang sudah dicairkan dananya. Dan tentunya bagi sobat sosial atau calon KPM PKH yang baru yang mungkin saat ini belum ada namanya, harap bersabar karena saat ini lagi diprioritaskan untuk calon KPM PKH yang mempunyai kartu, dalam hal ini penerima bantuan pangan non tunai atau sembako, karena dananya saat ini sudah bisa langsung dicairkan di kartu KKS BPNT. Dan bagi sobat sosial atau calon KPM PKH yang mungkin belum pernah menerima bantuan atau BPNT, harap bersabar karena nantinya ketika misalnya namanya itu keluar sebagai anggota peserta PKH, pastinya pendamping nantinya akan mencari KPM tersebut untuk dilakukan pembukaan rekening secara kolektif. Jadi mohon bersabar karena saat ini masih dalam proses bertahap. Jadi jangan panik ya, dan tetap sabar untuk menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing. Selanjutnya, untuk informasi yang keempat, untuk KPM PKH, ada apa sebenarnya di tanggal 5 Mei tahun 2021. Nah, di tanggal 5 Mei merupakan batas waktu atau final closing untuk batas waktu pemutahiran data KPM PKH. Jadi para KPM PKH yang mungkin merasa ada perubahan di lapangan, misalnya anaknya sudah naik kelas, atau misalnya ada anaknya yang meninggal atau baru melahirkan ya, dan juga mungkin ada anaknya yang sudah menikah, segera untuk melaporkan kepada pendampingnya masing-masing agar datanya itu bisa dimutakhirkan kembali sehingga bisa sesuai dengan di lapangan. Nah, khusus juga bagi sobat sosial atau KPM PKH yang mungkin tadinya dananya tidak sesuai dengan komponen PKH, juga sebaiknya melapor kepada pendampingnya masing-masing sehingga bisa dicocokkan datanya di YPKH. Jadi sekali lagi, segera laporkan perubahan yang terjadi di lapangan, baik itu meninggal atau melahirkan, menikah, atau ada perbaikan data kartu keluarga dan sebagainya, misalnya kenaikan kelas juga. Silakan sobat sosial atau KPM PKH melapor kepada pendampingnya masing-masing sebelum tanggal 5 Mei tahun 2021. Selanjutnya, informasi penting bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, bahwa saat ini dana UMKM atau BLT UMKM itu sudah bisa dicairkan. Nah, perlu diinformasikan sobat sosial bahwa bagi para pelaku UMKM yang dulunya sudah pernah mendapatkan bantuan UMKM di tahun 2020 sebesar 2.400.000,
sebaiknya tidak perlu lagi untuk melakukan pendaftaran, karena jika misalnya Kementerian Koperasi dan UKM merasa sobat sosial atau pelaku UMKM ini masih layak, tentunya nantinya akan bisa dicairkan kembali sebesar Rp1.200.000. Dan saat ini sudah ada beberapa anggota atau pelaku UMKM yang mengatakan bahwa dananya sudah masuk sebesar Rp1.200.000, dan ini merupakan pelaku UMKM yang tadinya atau di tahun 2020 itu sudah pernah mendapatkan dana bantuan Rp2.400.000. Jadi sekali lagi, bagi sobat sosial atau pelaku UMKM yang tadinya mendapatkan Rp2.400.000 di tahun 2020, tidak perlu lagi mendaftar. Segera cek rekeningnya dengan cara melakukan print buku terhadap buku tabungannya, dicek kembali apakah ada dananya masuk sebesar Rp1.200.000. Nah, beberapa KPM atau pelaku UMKM yang telah memposting dananya cair itu paling banyak yang diusulkan oleh lembaga pengusul, dalam hal ini PNM Mekar. Jadi bagi sobat sosial yang merasa pernah mendapatkan bantuan tersebut, silakan untuk bisa mengecek atau melakukan print buku tabungan. Siapa tahu ada dana saldo yang masuk sebesar Rp1.200.000. Jika ada, silakan untuk bisa dicairkan ke bank terdekat. Sobat sosial, inilah 5 informasi penting yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih dan salam sosial.